maka dia itu ma'rifatullah, dia mengenal Allah, dia beribadah kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa kecenderungan, bahkan apa yang menjadi tujuannya hati yang mayit, hati yang mati ini, bal huwa waqifun ma'asyahwati, dia justru wakif, dia itu terhenti, ya, dia itu berhenti sebagai sikapnya ma'asyahwati, bersama syahwatnya, waladzatihi, dan juga kesenangan-kesenangan yang dia inginkan, walau kana fi sukhtu rabbih wa ghadabi, meskipun itu mendatangkan kebencian Allah dan kemarahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah cinta syahwat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terjadi fahuwa la yubali idza faza bi syahwati, dia tidak peduli ketika syahwatnya ini menguasainya dan kemudian Allah Ta'ala yaitu membencinya, tidak peduli lagi kepada hal yang demikian itu. Maka dikatakan fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Akhirnya dia itu menjadi hamba muta'abbid, orang yang menghambakan diri li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri hati yang mati, lawan dari hati yang sehat atau hati yang selamat, in ahabba li hawa, kalau dia itu cinta, yang dia cinta itu karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Wa in abghada li hawa, kalau dia itu benci, bencinya juga karena hawa nafsunya. Yang melandasi kebenciannya adalah hawa nafsunya. Wa in a'ta li hawa, kalau dia memberi juga karena hawa nafsu. Sebaliknya wa in mana li hawa, kalau dia itu menolak, mencegah, itu adalah juga karena hawa nafsunya. Maka inilah hati yang mati, yang dimana sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang muncul di dalam hati yang mati ini apa? Itu berbagai macam penyakit hati tentunya. Di antaranya adalah yaitu al-jahl. Di antaranya adalah al-jahl, kejahilan, ketidaktahuan, ketidakmengertian. Bahkan kejahilan ini diibaratkan seperti saikuhu, seperti sopirnya, kemana-mana berjalan dengan kejahilannya. Jahil di sini ya ikhwah azani wa asqullah, bukanlah jahil berarti orang itu bodoh, tidak ngerti apa-apa, tidak. Tapi kalau sudah urusannya dengan hati yang semacam ini, maka dia itu jahil fiddin, jahil di dalam masalah agama. Orangnya bisa jadi orang yang jenius, orang yang bisa jadi adalah orang yang pandai, bahkan memiliki katakanlah titel, yang memiliki gelar yang masya Allah, tapi ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kejahilan itu menjadi sopirnya, dia disopiri oleh kejahilan, kemana-mana diantar dengan kejahilan itu. Ini gambaran hati yang mati. Wal ghaflah markabuhu, adapun ghaflah, kelalaian itu adalah kendaraannya. Sopirnya kejahilan, ya, kendaraannya kelalaian, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ghaflah diddud dzikr, ghaflah, lalai adalah lawan dari zikir, lawan dari ingat. Maka dia selalu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azkullah, kalau kita melihat kondisi yang demikian, naudzubillah, hati yang semacam ini adalah hati yang tidak lain hari demi hari yang dipikir adalah bagaimanakah memuaskan hawa nafsunya. Kalau dengan bahasa lainnya, dia nggak peduli dengan agama, meskipun dia itu orang Islam, mengaku orang Islam, tapi dia itu menganggap agama itu hanya simbol saja. Agamanya dipakai sebagai simbol. Yang penting KTP-nya Islam, yang penting dia itu agamanya Islam. Ketika sholat kadang juga sholat, tapi cara berpikir apalagi akidahnya, naudzubillah, jauh dari Islam, jauh dari Islam. Maka inilah hati yang mati, hati yang mati yang dimana tidak ada namanya mati, tidak ada kehidupan, sehingga tidak ada nur, tidak ada cahaya di dalam hatinya. Yang dipikirkan hanya berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan.
Ayo ikhwah azani wa azakullah. Orang-orang yang memiliki hati yang mati ini, dia tidak akan pernah memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memperhatikan peringatan bahkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7 yang sering mungkin kita dengarkan. Ini adalah hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir. Allah berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, itu bagaimana kondisi mereka? Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, aandartahum am lam tundirhum, kalian beri peringatan atau kalian tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Orang kafir kalau diingatkan tidak beriman, apalagi tidak diingatkan ya tetap aja tidak beriman. Ini adalah hati yang mati. Kenapa mereka itu tidak memperhatikan peringatan demi peringatan? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah sudah mengunci, Allah telah mengunci hati-hati mereka. Tidak hanya hatinya, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, walahum adzabun azim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Inilah ciri orang yang hatinya mati. Allah ketika sudah mengunci hatinya, maka kemudian pendengarannya terkunci, penglihatannya terkunci, kalau lebih jauh yaitu tangannya terkunci, artinya terkunci tangannya tidak digerakkan untuk ketaatan, ya untuk kemaksiatan, kakinya digunakan untuk melangkah untuk hal yang maksiat, maka nanti dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ayo ikhwah azani wa azkullah, kalau kita mendengarkan yaitu ayat ini ketika dibaca oleh imam misalkan, ingatlah bahwasanya jangan sampai kita itu memiliki hati yang mati yang semacam ini. Adalah sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang kafir. Bagaimana dengan hati yang ketiga, yaitu qalbun marid, hati yang sakit? Maka di dalam hati yang sakit ini ya ikhwah a'azani wa azakullah, disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafas yang dirangkum dari 3 muallif, 3 pengarang oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, maka beliau mengatakan hati yang sakit adalah qalbun lahu hayatun, hati yang dia memiliki kehidupan, maksudnya hatinya itu hidup. Wa bihi illatun, akan tetapi ada cacat, ya, akan tetapi di dalam itu ada cacat atau ada penyakitnya, ada penyakitnya. Tamudduhu hadhihi marratan wa hadhi ukhra, maka dia itu akan mengikuti suatu saat yang ini, satu saat yang itu. Satu saat kadang-kadang hatinya ini sehat, ya, hatinya kadang-kadang dia itu hidup, tapi kadang-kadang hatinya ini juga cacat, mau mati bahkan, naudzubillah, ya. Maka di dalam kondisi hati yang sakit yang demikian ini, maka dia akan selalu berganti-ganti. Kadang dia itu benar di dalam perjalanan hidupnya, tapi kadang di waktu yang lain dia itu kadang-kadang tersesat. Ini hati yang sakit. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, kalau kita mengetahui tentang hati yang sakit ini, maka sebagaimana kita tahu bagaimanakah orang yang sakit, atau kita sendiri ketika merasakan sakit itu bagaimana. Artinya yang namanya orang sakit, kemungkinannya yang pertama adalah dia sakit, kalau tidak diobati sakitnya bertambah parah, tidak diobati lagi semakin parah, dan tidak diobati lagi bisa mati. Namun sebaliknya, ketika seorang itu sakit, maka begitu sakit dia langsung mengobatinya, maka insya Allah akan langsung sembuh. Kalau memang belum sembuh dengan cara ini, mungkin dengan cara yang lainnya.
Maka kalau seorang memiliki hati yang katakanlah sakit parah sebelum dia itu meninggal, maka masih ada kesempatan. Ada kesempatan untuk bagaimanakah terapi, berobat supaya menjadi sehat. Begitu juga hati kita, ya ikhwah, a'azani wa azakumullah. Hati kita lebih cenderung kepada hal ini. Kadang-kadang kita itu melakukan ketaatan, kadang-kadang kita itu juga melanggar syariat Allah, melakukan kemaksiatan. Nah, kalau kita sadar, kalau kita ngerti kondisi kita masih seperti itu, maka sadarilah kita itu masih punya hati yang sakit. Yang artinya kita itu punya tugas, kita itu punya kewajiban untuk menyembuhkan hati kita. Tidak hanya menyembuhkan fisik, tidak hanya menyembuhkan badan kita, tapi hati itu yang lebih penting. Sebagaimana sejak awal kita katakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kita sudah tahu itu memang menjadi pembahasan kita yang utama. Ketika yang namanya hati itu sakit, seluruh jasad kita akan menjadi sakit. Ketika hati kita sehat, seluruh jasad bisa jadi sehat. Ketika baik jadi baik, rusak jadi rusak. Maka hati yang sakit adalah hati yang dimana seseorang itu tinggal bagaimana mengkondisikan dirinya. Kalau dia merasa hatinya sakit dan dia merasakan sakitnya, dia pasti akan cari obat. Tapi kalau dia itu nggak ngerti hatinya sakit, tidak akan pernah cari obat. Seperti sekarang ini aja, ikhwah, a'azani wa azakumullah. Kita berada di majelis ilmu ini. Sadarkanlah pada diri kita, ini kita sedang mengobati hati kita. Kita sedang mengobati hati kita yang dimana hati kita itu sering sakit. Di antara obatnya adalah di majelisul ilm yang semacam ini. Karena kita diingatkan bahwasanya kita itu memiliki salah satu yang namanya hati ini, yang kadang-kadang kita itu mengikuti hati ini dengan baik, kadang-kadang kita itu melanggar. Nah, maka inilah pentingnya kita mengenal hati ini. Maka itulah kondisi secara umum mengenai hati yang sakit ini. Oleh karena itu di dalam salah satu ungkapannya di dalam kitab ini mengenai hati baik itu adalah hati yang sehat ataupun mungkin hati yang mati dan hati yang sakit. Dikaitkan dengan tiga hal ini, khususnya hati yang hidup dengan hati yang sakit atau hati yang mati. Kalau hati yang sakit, hati yang sehat, maka ini adalah ibarat hayyun, ibarat hidup. Hati yang sehat adalah ibarat kehidupan. Kemudian layyin, disifati dengan layyin, yaitu dengan kelembutan, memiliki kelembutan. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan hati ini sakit, apalagi hati yang mati, maka dia itu seperti mayyit. Jadi yang tidak memiliki kehidupan. Kemudian dia itu hati yang keras, hati yang keras. Oleh karena itu, maka hendaklah kita berusaha untuk bisa menempatkan diri kita untuk selalu memiliki hati yang sehat. Oleh karena itu kita perlu tahu, supaya hati kita tidak sakit, apalagi hati kita mati, maka musuhnya kita harus tahu. Ya, siapa yang membuat hati kita sakit? Dia adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Maka inilah yang akan kita tegaskan atau kita tekankan di sini, ikhwah, azakumullah, bagaimanakah pintu-pintu syaitan yang dimana pintu-pintu syaitan yang bisa masuk ke dalam hati kita. Sebelumnya kita harus sadar betul siapa setan itu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah adu. Setan bagi kalian adalah musuh. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan
Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita setan itu musuh, begitu loh. Ini bukan diskusi ini bukan diskusi setan itu musuh atau tidak, bukan. Tapi Allah tegaskan setan itu adalah musuh bagi kalian. Kalau itu musuh bagi kalian, dikatakan Allah musuh, berarti juga musuhnya Allah. Maka yang kita lakukan apa? Fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah, tempatkanlah setan itu juga sebagai musuhmu juga. Karena setan musuh, jadikanlah dia musuh. Jangan dijadikan teman. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan terus mencari pengikutnya. Jadi yang pertama, poin pertama, bahwasanya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah musuh. Jadikanlah musuh, jangan sampai dijadikan teman. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, supaya kita lebih mengenal musuh kita bebuyutan, yaitu syaitan. Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, yang diseru secara umum, bukan hanya orang beriman saja. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian yang ada di bumi ini adalah halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Ini bahasa Al-Quran, subhanallah, ya, dengan bahasa yang sangat indah. Tidak hanya halal tapi juga thayyib. Karena pada kenyataannya yang halal itu belum tentu thayyib bagi seseorang. Contoh mudahnya adalah ketika kita sedang sehat, ya, kita sedang sehat, mau makanan ini, makanan halal, insyaallah thayyib bagi kita karena sehat. Tapi kalau kita sedang sakit, ya, kemudian makan tertentu, makanannya halal, tapi kalau kita makan akhirnya jadi tambah sakit, terus tidak thayyib. Ya, karena tidak pas. Bukan salah makanannya, kondisi kita yang sedang tidak pas dengan makanan tersebut. Makanlah oleh kalian di muka bumi ini halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kalau kita sedikit lihat lafadznya para jamaah, Allah berfirman la tattabi'u, jangan mengikuti. Secara bahasa orang mengikuti itu di mana? Di belakang. Tidak ada mengikuti itu di samping. Kalau di samping itu barengi bahasa Jawanya, bersama. Apalagi di depan malah memimpin nanti. Makanya lafadznya la tattabi'u, jangan kalian mengikuti. Kalau kita namanya setan itu mengajak, kita kemudian kena, yaitu namanya mengikuti. Apa yang diikuti? Khutuwati syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kalau musuh diikuti otomatis sudah, kita ibarat bunuh diri. Ya, mengikuti musuh ibarat kita bunuh diri. Perbuatannya setan, cirinya setan, maka tiada lain Allah sebutkan innama ya'murukum bisu. Mereka para setan itu hanyalah memerintahkan kalian dengan dengan keburukan, wal fahsya, dan juga kekejian. Memerintahkan yang buruk dan keji. Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun, dan mereka mengajak kalian supaya kalian mengucapkan atas Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Diarahkan oleh setan itu supaya mengatakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah mengetahui ini, ya ikhwah azani wa azkullah, setan adalah musuh kita. Kita jadikan dia itu musuh karena dia hanya mengajak kepada perbuatan, yaitu as-su' wal fahsya, perbuatan yang buruk dan keji. Maka siapa yang mau mengikuti? Maka tidak ada yang mengikuti kecuali orang-orang yang mereka itu hatinya mati. Hatinya yang mati. Tayyib.
Untuk mempersingkat waktu, beberapa poin-poin di mana setan itu akan masuk ke dalam hati kita. Maka diantaranya yang pertama adalah al-ghadab, yaitu marah. Marah. Kenapa marah ini menjadi pintunya setan? Orang yang marah itu pasti dia itu tidak bisa mengontrol emosi, dan dia itu akalnya itu akan berkurang bahkan hilang. Ya. Jadi akal sehatnya itu akan berkurang bahkan bisa jadi hilang. Kalau misalkan akalnya itu sudah lemah, apalagi sampai hilang, ya sudah. Nanti ketika dia itu disulut oleh sesuatu, sudah, nggak pikir panjang langsung dilakukan. Ibaratnya ketika dia itu marah, awalnya marahnya dengan lisan, mencela begini. Kemudian ada orang membawa benda tajam, ya. Kemudian diberikan kepada kita, tidak ada pikiran dia itu untuk ini nanti bisa membuat orang lain terbunuh dan begini, enggak kepikiran, kan sudah marah, langsung dibawa, langsung dilampiaskan kemarahannya mungkin dengan perbuatan. Itulah kan bisa menghilangkan akal. Nah, ketika seseorang itu dalam kondisi marah ini, maka disitulah setan itu akan senang. Dia akan terus membujuk, dia akan terus untuk mempermainkan supaya kemarahannya tidak reda-reda, tidak segera reda. Makanya dalam Islam ketika seseorang marah, maka diperintahkan untuk berwudu. Karena syaitan minan nar, setan itu dari api. Maka untuk memadamkan api dengan air. Ya, kalau kita sedang marah, sudah paksakan, ya, kondisikan kita itu bisa berwudu. Kalau kita misalkan sering, ibaratnya temperamen itu sering mudah marah begitu, pesankan kepada sekeliling kita, kepada istri kita, kepada anak kita, atau kepada orang lain yang kita kenal, kalau saya suatu saat kemudian marah, kalau perlu ya guyur dengan air. Mungkin tambah marah, tapi kalau yang guyur itu sudah kenal, mungkin dia nggak terlalu marah. Tapi itu adalah bisa meredakan. Ya, tentunya yang lebih baik adalah diingatkan, ditarik ke tempat wudu, suruh wudu, misalkan demikian, itu lebih baik. Ya, tapi yang jelas salah satu untuk menghilangkan kemarahan adalah dengan air wudu itu. Dan dijelaskan bagaimanakah thariqah atau cara yang lebih detail dari itu. Kalau kita marahnya dalam kondisi berdiri, hendaklah dengan duduk. Karena kemarahan dengan berdiri lebih dahsyat daripada dengan duduk. Kalau sudah dengan berdiri, tangan ini geraknya juga bebas, kaki geraknya juga bebas. Apa yang ada di sekelilingnya, mau ini mau itu, mau dilempar bisa, kaki untuk menendang juga bisa. Maka diperintahkan untuk duduk. Kalau duduk sudah berkurang aktivitas yang bisa dilakukan. Kalau masih marah, disuruh untuk berbaring, lebih rendah lagi. Inilah bagaimanakah keindahan Islam mengatur, bahasa kita manajemen. Manajemen untuk mengatur amarah ini. Karena itu jangan sampai kita itu terbawa-bawa, apalagi terbiasa untuk marah. Marah ya ikhwah azani wa azakullah, itu memang dimiliki oleh setiap orang. Potensi marah itu ada. Cuma yang jadi masalah itu marahnya karena apa? Pelampiasannya bagaimana? Itu yang jadi masalah. Kalau itu marah dikarenakan dikarenakan agama ini dihina, maka adalah kemarahan yang benar untuk membela Allah dan Rasulnya. Ya, ketika misalkan Al-Quran dihina, Rasul dihina, kemudian dia itu marah, itu adalah kemarahan yang benar. Karena memang kita membela Al-Quran, membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang kedua juga harus diperhatikan, meskipun kita itu benar sebab kemarahan kita, amalan kita meluapkan kemarahan harus juga ada tuntunannya. Artinya jangan sembarangan begitu. Karena kita merasa membela Rasul, membela Al-Quran, membela sunnah ini, kemudian kita melampiaskan kemarahan dengan cara anarkis kalau bahasa sekarang, ya tidak benar. Ya, apa bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Islam ini? Maka itu ya ikhwah azanikumullah. Maka kemarahan ini perlu di-manage, perlu diatur.
supaya kita itu tidak terbawa-bawa. Kemudian yang kedua, di antara pintu setan, ya, pintu setan ini masuk ke dalam hati kita selain marah adalah dengan ahwa, dengan hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, tentunya kita nanti insyaallah pada waktunya kita akan juga membahas tentang masalah nafsu ini. Maka di sini kita sampaikan secara ringkas saja bahwasanya hawa nafsu itu mereka itu cenderung kepada perbuatan yang maksiat. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sungguh la ammarah, selalu memerintahkan bisu dengan keburukan. Maka hawa nafsu ini tidaklah dia itu memerintah kecuali dengan keburukan. Sesuatu yang jadi perintah Allah maka ditinggalkan. Satu menjadi larangan Allah malah dikerjakan, mengikuti hawa nafsu. Maka ini adalah pintu setan yang kedua yang membuat seseorang itu akan bisa masuk ke dalam perangkap setan sehingga hatinya bisa menjadi hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, azani wa azakumullah, yaitu sifat hasad. Sifat hasad yaitu iri dan dengki. Maka di dalam sifat hasad ini yang paling minim yang harus kita pahami, seorang yang hasad, seorang yang iri, seorang yang dengki, ini berarti dia itu membenci datangnya nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, ketika orang lain mendapatkan katakanlah rezeki, kemudian kita benci saja, itu sudah hasad. Walaupun tidak ada tujuan lebih dari itu. Jadi hasad itu tidak selalu ketika ada tetangga kita mendapatkan katakanlah rezeki atau nikmat, kemudian kita itu enggak senang dan kita mendoakan semoga tidak barokah, semoga hilang, semoga celaka dan yang lainnya. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Meskipun seseorang itu hanya sekedar katakanlah iri dan dengki dan tidak ada niatan supaya barang yang dimiliki orang itu hilang, itu sudah hasad namanya. Jadi hasad itu baik orang lain yang dihasati itu barangnya itu nanti rusak, hilang dan lainnya, ataupun tidak, kebencian dia kepada nikmat Allah yang berikan pada orang lain itu namanya hasad. Dan ini melintas begitu saja ya ikhwah pada diri seseorang kalau kita tidak menghindarinya. Kita tidak memberikan benteng dengan yang demikian itu. Makanya sering-seringlah istighfar, seringlah bertaubat kepada Ta'ala. Kadang-kadang itu yang namanya hasad ini begitu ada seseorang yang mendapatkan sesuatu, maka langsung kita itu memiliki bahasa suudon. Wah, paling itu dapatnya dari sini, paling itu melalui ini dan seterusnya. Hasad. Ini adalah setan sudah masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah. Ayo ikhwah, jadi wa'azakullah. Terkait dengan hasad ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 32. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Tatamannau, yang memiliki, yaitu angan-angan, maksudnya di sini adalah hasad. Jangan memiliki hasad, iri, dengki dengan apa yang Allah berikan, fadlnya Allah, karunia Allah kepada sebagian di antara kalian. Kenapa? Lirrijali nasibun mimmaktasabu. Karena seseorang itu, ya, rijal adalah laki-laki, masuk di dalamnya perempuan, itu nasibun mimmaktasabu. Mereka itu sudah memiliki nasib, sudah mendapatkan bagian sesuai yang dengan dia usahakan. Jadi orang nasibnya demikian, berarti bagiannya yang seperti itu. Walin nisa diperinci, dan nisa walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Dan para wanita juga akan mendapatkan bagian sesuai yang dia usahakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah
memberikan rezeki ke masing-masing. Yang laki-laki diberi rezeki, yang perempuan juga diberi rezeki. Was'alullaha min fadlih. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala min fadli, dari karunia-Nya. Karena yang memberi Allah. Ya. Orang dia itu bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras dan yang lain, akhirnya sukses. Dia itu bisa katakanlah membeli rumah, membeli kendaraan dan yang lainnya. Secara kasat mata dia itu sukses karena dirinya. Padahal sebenarnya dia itu bisa seperti itu adalah fadlnya Allah, adalah karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala, seberapapun usaha dia tidak akan dia itu bisa memiliki apa yang dia inginkan. Di akhirat dikatakan innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Maka poin di dalam ini adalah ikhwah a'azani azkullah, bagian yang hampir akhir, was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian kepada Allah Ta'ala dari karunia-Nya. Jangan iri, jangan dengki. Justru sebaliknya, ketika ada tetangga, ketika ada orang lain dia mendapatkan nikmat, doakan. Ya, doakan mereka, barakallahu fikum wa amwalikum. Semoga barokah, kalian mendapatkan barokah dan juga harta kalian berbarokah. Apa susahnya kita mendoakan kebaikan? Kalau kita mendoakan kebaikan yang semacam itu, ya, maka dia pun nanti juga akan senang dan kembali berdoa kepada diri kita. Bisa jadi kita akan mendapatkan kebaikan juga. Sebaliknya kalau kita itu hasad, iri, ya, kemudian dia nanti ketika mengetahui juga dia akan mendoakan yang tidak baik untuk kita. Maka berbuat baiklah. Ketika ada seseorang dan sesuatu, doakan dengan kebaikan. Ya, paling enggak kita itu melatih diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Meskipun mungkin hati belum bisa sempurna. Berusaha untuk mengatakan ketika mendengarkan teman kita doa rezeki, barakallahu fiik, barakallahu fiikum, semoga Allah beri barokah. Ya, apakah dia itu naik jabatan, apakah dia itu mendapatkan warisan misalkan, atau dia itu mendapatkan hasil yang banyak dan yang lainnya. Maka doakan dengan kebaikan, jangan hasad. Jangan hasad. Selanjutnya ikhwah azani wa azakullah. Di antara pintu setan yang bisa memasuki hati kita yaitu melalui celah yang namanya tamak, ya, melalui ketamakan, rakus. Ya, bahasa kita adalah rakus. Ketika seseorang itu sudah memiliki sifat yang namanya tamak, rakus ini, maka dia itu akan bisa membuat hatinya, membuat matanya itu buta, telinganya itu ibarat tuli. Bukan berarti dia itu buta beneran, kemudian tuli beneran, enggak. Artinya dia itu tidak bisa melihat dengan baik, tidak bisa melihat kebaikan. Yang dilihat hanyalah keburukan dan keburukan. Yang didengarkan juga demikian. Kalau dia tidak bisa mendapatkan ini, sudah jalan apapun akan ditempuh sampai dia itu dapat. Ya, bagaimanapun caranya. Dengan bahasa kita menempuh segala cara. Enggak peduli ini boleh, ini tidak. Ya, ini halal, ini haram, diterobos saja. Dia pokoknya harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kalau dengan demikian, maka hati ini akan namanya nurnya, yaitu cahayanya ini akan meredup dan bisa juga mati. Maka ketika hati ini sudah meredup cahayanya, disitulah kemudian setan itu akan masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasul menjelaskan tentang sifat tamak ini. Beliau bersabda, "Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi dini." Madibani ja'ian, ya, tidaklah ada dua ekor serigala yang sedang lapar. Ursila fi ghanamin, yang dia itu dilepas di sekawanan binatang gembalaan, kambing, binatang gembalaan. Ada dua serigala yang sedang lapar, dilepas di segerombolan kambing. Apalagi yang dilakukan kecuali ya memakan kambing itu.
sudah lapar, ada makanan yang empuk, ya jelas akan diterkam dan akan dihabiskan, karena dia selain sifatnya itu adalah ganas begitu, juga sedang lapar lagi begitu. Tapi Rasul beritahukan di sini, kondisi yang demikian itu tidaklah biafsadalah, tidak lebih rusak darinya min hirsil mar'i, daripada seseorang memiliki hirs, memiliki semangat alal mal, maksudnya ingin mendapatkan harta, wasyarafi lidini, dan dia itu ingin mendapatkan kehormatan terhadap agamanya. Jadi tamak terhadap harta, tamak terhadap jabatan, meskipun itu di dalam masalah din, ingin disebut ini dan seterusnya, itu lebih parah, itu lebih bisa merusak daripada hewan serigala yang sedang memakan ghanam, memakan yaitu kambing. Analoginya singkat atau simpel begini para jemaah. Serakus-rakusnya serigala, ketika dia itu memakan kambing, paling banter seberapa sih besar perutnya, ya? Kalaupun dia itu biasanya ketika menerkam mencari mangsa berupa kambing, dia itu bisa memakan satu ketika dalam keadaan tidak terlalu lapar, hanya makanan biasa saja. Kalaupun rakus, ya bisa jadi dia itu hanya 2, 3 paling juga tidak mampu. Selesai, yang lainnya nggak akan mungkin dia akan makan, karena sudah tidak kuat lagi. Tapi kalau seorang dia itu tamak terhadap harta, subhanallah, nggak ada habisnya. Antum bisa melihat orang kalau dia itu semakin kaya dan imannya tidak ada atau lemah imannya, tidak akan pernah selesai untuk mencari harta, selalu kurang dan kurang. Jabatan juga demikian. Awalnya merintis menjadi RT, RW, Pak Lurah, ya kemudian sampai jadi camat, sampai jadi wali kota, terus ya begitu, nggak pernah puas. Jadi presiden pengen mencalonkan lagi, ya. Nanti 2 periode kalah, nunggu 1 periode mencalonkan lagi. Kalau tidak begitu cari posisi di yang lain tempat. Tadinya presiden mungkin jadi ini dan yang lainnya. Nggak pernah puas. Ini lebih rusak namanya dibandingkan serigala yang mau makan kambing ini. Itulah beberapa pintu yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini betul-betul kita bisa memahaminya, dan semoga kita dijauhkan dari pintu-pintu yang dimana setan bisa masuk dalam hati kita, yang diantaranya tadi kita sudah sebutkan, yaitu sifat marah, kemudian hawa nafsu, kemudian hasad, iri dan dengki, dan yang berikutnya yang terakhir adalah tamak ini. Insyaallah pada waktu yang lain kita sebutkan celah-celah pintu yang lain yang itu setan bisa masuk ke dalamnya. Kalau kita sudah ngerti, kita tidak akan membuka pintu itu untuk setan. Tapi kalau kita tidak mengerti tentang hal itu, ya sudah, berbagai pintu terbuka, setan masuk dengan leluasa, akhirnya kita jadi korbannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menutup celah-celah pintunya syaitan, dan kita bisa diselamatkan dari pengaruh atau godaan setan. La'natullah alaih, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.